Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel aku, Rubit Julia. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Enggak, Deng. Aku emang sengaja ngajak si Resita buat gabung hari ini buat ngobrolin mengenai au pair. Tapi bakal lebih spesifik ke bad experience au pairing gitu. Jadi nonton terus yang punya keinginan yang jadi au pair tuh punya pandangan lain mengenai au pair. Jadi au pair itu nggak yang enak-enaknya aja. Jadi ini basic dari real story. Ini basic dari real story. Terus aku tahu kejadiannya juga walaupun nggak secara langsung. Kita sambut kawan aku sendiri nih ya, Resita. Resita apa? Nah, kayak gitu. Soalnya tadi lo kedeketan jadi kepotong. Oke. Perkenalan dulu ya. Hai, Hai. aku Rasita. Aku baru pulang dari Paris loh. Pamer. Resita, ini sebenarnya kalian udah pernah kalau ngikutin video aku pasti udah kenal Resita. Soalnya kita pernah bahas au pair ya. Pas lu masih di Paris kita hangout bareng. Terus kita ngobrolin masalah au pair bareng. Nah, tapi kali ini karena dia au pairnya udah end up dan udah balik ke Indo ya, mari kita kulik-kulik. Ada apakah? Kenapa dia pulang? Kejadian au pairnya aja ya. Lu pernah au pair di mana aja? Tulus. Pertama, oke. Nah, Dari selatan ke utara Tulus. Terus ke Biscarrosse, itu di daerah Bordeaux. Masih sekitar 1 jaman dari Bordeaux. Terus ke Paris. kalau kita Paris. Ya. Lu kan nggak ada 1 tahun kan? Kok bisa 3 Iya. keluarga gitu? Berpetualang ya. Ya maklum. Udah. Ya, jadi Dari yang keluarga yang pertama. Iya. Yang pertama itu sebenarnya bukan hal yang tidak menyenangkan. Yang pertama itu di Tulus aku dapat keluarga dengan satu anak yang umur 11 tahun. Di mana kalian tahu anak 11 tahun di sini di Indo sama di Prancis itu beda. Di Prancis sudah mandiri, anak umur 11 tahun, bahkan 9 tahun, 8 tahun udah mandiri, udah bisa ngapa-ngapain sendiri. Benar. Apalagi 11 tahun. Itu gedenya udah kayak kita di Indonesia. Lalu Gede-gede. Jadi mereka udah bisa ngapa-ngapain sendiri, udah mandiri. Jadi karena dia sudah mandiri, akhirnya ya udah nggak butuh bantuan au pair lagi, artinya seperti itu. Jadi habis itu langsung cabut lagi. tapi nggak ada masalah sama HF yang ini. Ada. Oh, nggak ada. Jadi emang karena lu nggak dibutuhin lagi. Tapi Karena kebutuhan lu semuanya udah maksudnya terpenuhi dengan keluarga ini sebenarnya. iya, soalnya kan sebenarnya sama keluarga yang pertama ini kami sama-sama baru pertama kalinya juga. Jadi kayak masih meraba-raba, belum tahu sebiji doang. Terus udah mandiri, udah gede. Terus jadinya kita kayak mau belajar juga, kan esensinya kan juga belajar bahasa Prancis kan ke sana. Jadi kayak agak sulit kan belajar sama anak yang udah gede. Soalnya kan lebih gampang kalau sama anak kecil sama-sama bareng-bareng belajar gitu. Ini anaknya 11 tahun cewek apa cowok sih? Cowok. Oh, berarti dia nggak banyak ngomong juga ya. Linguistiknya nggak terlalu ini, oke. Tulus. Iya, berapa lama? 2 bulanan lebih, mau 3 Oh, bulan. berarti cuma 2 bulan, cuy. Cuma 2 bulan. Mau 3 bulan tapi nggak sampai 3 bulan, ya 2 bulan lebih lah. Terus yang memutuskan untuk mengakhiri kontrak itu sama gimana? Kesepakatan bersama. Awalnya kan kita kayak timbal baliknya kayak kurang. Aku juga kurang, mereka juga kurang. sama-sama kurang, terus akhirnya jadinya kayak ya udah sih end kontrak aja, apa kayaknya kamu mau kalau buat belajar mendingan sama yang anak-anak aja gitu, sama host mom gitu. Terus lu dikasih berapa lama tuh buat pindah? Kan buat nyari HF lagi itu kan nggak gampang. Iya, waktu itu sih karena aku kayak juga kayak nggak enak ya. Aku dikasih waktu itu sebenarnya kayak 2 minggu seperti peraturan.
Cuma karena aku ya nature-nya orang Indonesia nggak enakan, terus Mm-mm. akhirnya aku cabut ke tempat temanku. Minggu setelah end kontrak, aku langsung cabut ke rumah temanku, ke tempat temanku, terus cari. Nah, di tempat temanku itu juga aku cari-cari family baru, household Mm-mm. baru gitu. Sebenarnya kalau udah nyampe sini tuh nyarinya lebih gampang ya. Cuma buat nyari keluarga yang Iya, klik itu yang susah. iya, butuh yang klik. Kalau cuma nyari aja sih gampang. Ya, Iya, bener kalau ngasal-ngasal bener, itu gampang banget soalnya banyak. sih. Terus setelah dari Tulus ke Beskaros. Mm-mm. Nah, ini gimana nih cerita sama keluarga yang di Beskaros? Oh iya, bentar. Eh, kembali ke Tulus lagi sebenarnya. Heeh. Yang ditulis itu keluargaku itu Perancis, asli Perancis, sama yang Heeh. satunya Aljazair. Iya, Oh, berarti bapaknya apa ibunya ini yang Aljazair? yang ibunya Aljazair, Bapaknya yang asli. bapaknya asli orang Perancis. Nah, Oke. tentu yang di sini juga ada kayak beda-beda gitu kan ya antara bapak dan ibu. Pas ya tetap sih kayak ada selisih paham, tetap pasti ada. Cuma ya itu pintar-pintar komunikasi. Kayak Ini komunikasi kesalahpahamannya apa nih? Boleh kalau diceritain? kesalahpahaman sih, ya ini aku baru ingat. Kesalahpahamannya tuh kayak misal waktu itu karena orang baru di sana menurutku, tapi sebenarnya tuh faktor luar bukan kesalahan dari dari aku. Ya, Hmm. uh, waktu itu les, pulang les, pulang belajar bahasa Prancis tuh pulang kelas, itu aku keluar sama temanku, jadi nggak langsung pulang, kayak makan, terus ngerjain soal, ngerjain devoir bareng gitu. Mm-mm. Nah, habis itu pulang itu on time. Iya, On time on ya, time. pulangnya on time. On time. Terus, uh, unfortunately, di jalan naik metro, yang harusnya sebenarnya misal jam 3 itu udah nyampe, gara-gara metro, tiba-tiba metronya macet, metro nggak gerak, semua uh, penumpangnya disuruh keluar tuh. Gue yang harusnya berhenti sekitar 2-3 terminal kalau nggak salah. 3 aret itu Mm. dia udah stop, mati itu. Jadi semuanya stop, dan waktu itu aku masih baru, belum hafal apa-apa ya. Jalan lain selain metro itu naik bus. Nah, naik bus, tahu sendiri, metro kan gede, orangnya pasti banyak. Langsung disuruh keluar, semua disuruh keluar sama petugasnya, terus disuruh, nggak ada omongan disuruh atau apapun itu, pokoknya disuruh keluar. Kayak nggak ada tanggung jawabnya gitu loh. Nah, orang baru kan kaget dong. Terus aku tanya, ini kenapa ada perbaikan gitu, bapak petugasnya gitu. Terus aku kalau mau ke stasiun ini, ke Aret ini naik apa gitu, naik bis nomor ini. Oke, naik bis di sini. Tempat pemberhentian di mana haltenya gitu, sebelah sana. Oke, nurut aja sama orang-orang yang jalan. Ternyata buset, itu orang yang ngantri mau naik bus. Oh, bukan main banyak. Tapi lo Wow. nggak ngabari keluarga lo? Iya, akhirnya ngabari. Cuma gara-gara itu kan jadinya telat nunggu bus yang harusnya uh, bisa nyampe jam 3:15 ke di Mm-mm. rumah, terus habis itu harusnya aku jemput si adikku itu, jadinya telat sampai berapa menit ya, aku sekitar 1 jam nunggu bus. Jadi itu sempat kayak yang aduh gimana, aku ngabarin tuh anaknya dulu pertama, aku kabarin dulu anaknya, aku SMS gitu, terus aku SMS ke bapaknya juga. Si anaknya ini kan ibunya itu kerjanya di luar kota, jadi nggak ada di rumah gitu. Mm-mm. Terus ibunya telepon, kamu di mana? Aku jebak ini, nggak bisa pulang, gini gitu kan. Lo kok bisa? Ya udah cepet pulang, hati-hati. Oke. Terus habis itu nggak langsung marah dianya. Dia marah waktu pas pulang kayak weekend gitu. Kamu kok bisa sih gini gitu. Dia nggak tahu. Ya udah lain kali hati-hati, digituin. Terus terus yang sama bapaknya itu
Kalau yang bapaknya orang Prancis itu lebih slow ya. Itu dibilangin, udah nggak apa-apa, lain kali emang metro suka gitu. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati manage waktunya, digituin. Oke, iya, aku kesalahan manage waktu terlalu on time gitu, terlalu dipas-pasin gitu loh. Ya, jadi sejak itu aku benar-benar manage waktu yang benar-benar nggak lalai lagi gitu loh. Itu aja. Tapi so far apa ya, itu nggak yang fatal lah ya, itu kayak ya namanya orang baru. Cuma harus hati-hati itu. Oke, kita next ke keluarga yang kedua. Guys, yang kedua Something nggak? nggak sih, yang kedua ini cenderung kayak aku apa ya, ini single parent. Ini seru banget sih di keluarga yang nomor 2 ini, mama muda. Oke. Jadi mama muda, dia asli orang Prancis. Dia asli orang Prancis yang tinggalnya di kayak tepi pantai di Bordeaux. Bukan Bordeaux sih, di Biscarrosse itu tadi. Masih di Bordeaux, iya. Ya di Bordeaux. L'Aquitaine. Itu, ini mama muda ini punya 2 anak. Anaknya cewek-cewek. Nomor 1 sama 4 atau 5 di sini. Ini kurang hoki juga. Tapi seru, karena aku dapat banyak pengalaman kayak pelajaran hidup gitu sih. Bener-bener itu. What kind of? Silafi. Pelajaran hidup yang bener-bener kayak wow, keren. Dihadapkan dengan ibu muda. Oke, share dong buat kita dong. Iya, 2 anak kecil, dia ngurus sendiri, tapi kadang juga dibantuin sama ibunya atau neneknya anak-anak itu. Jadi kayak dia itu benar-benar kerja keras, ya sampai kayak aku lagi-lagi ini pertama kalinya dia house fam, bener. Jadi cuma yang ini baik, orang Prancis itu aku ngakuin kayak lebih baik daripada yang campuran-campuran. Atau yang lebih ke unta. Kita langsung ngobrol, kita langsung to the point aja sih. Oke. Pokok yang kedua ini aman deh. Enak, sama orang Prancis asli enak. Kenapa lu pindah dari keluarga yang nomor 2? Oke. Cuma karena tempat tinggalnya tidak strategis. Karena visi. Karena aku kan kepingin jadi oper itu belajar bahasa Prancis lagi gitu kan. Mantapin Prancisnya. Tapi ternyata di situ jauh dari tempat buat belajar. Soalnya tempatnya tuh tinggalnya terlalu nyempil di pesisir pantai dan ke kota masih ke city centernya itu masih 45 menit atau sejam gitu. Dan itu nggak ada transportasi umum. Ada cuma benar-benar terbatas yang harus kamu. Berarti kalau harus lu hitchhiking dong gini-gini di jalan kalau mau ke pusat kota. Iya. Tapi ada cuma lewatnya per 1 jam sekali. Dan kalau mau naik itu harus reservasi dulu. Reservasinya tuh sebelum naik. Bisa kayak mau ke keluar kota gitu ya. Kayak mau dari reservasi pokoknya 24 jam sebelum keberangkatan. Padahal cuma mau ke kota 45 menit atau 1 jam. Terus ya itu cuma 1 jam sekali. Kalau naik harus reservasi dulu. Dan weekend Sabtu Minggu nggak ada. Aplas. Sabtu Minggu nggak ada. Itu wajar sih di sini. Nggak kaget aku mah nggak kaget. Kalau di situ nggak ada. Wajar emang. Tapi kalau misal di Biscarrosse itu, tapi misal bisa driving car sih enak. Cuma aku nggak bisa. Tapi kalau lu bisa driving car emang dikasih. Dikasih. Berarti sebenarnya ini ibunya baik ya, mesti punya inisiatif gitu. Baik banget. Cuma lu nya yang kagak bisa. Terus berapa lama di sana? Hanya 1 bulan saja.
Wow, applause. Ini Iya. dari yang 2 bulan yang pertama terus cuma 1 bulan. Iya. Kenapa Bulan lebih dikit. pindahnya buru-buru banget, Bu?